Pria ini mengeluarkan bola dari kotak undian. Sebuah bola biru, ia membukanya untuk melihat. Tertulis di atasnya sebagai hadiah pertama. Ia mewarisi harta milik orang kaya. Ia melihat pria itu meremehkan dan membuang kertas itu. Lagi pula aku tidak beruntung selama 10 tahun. Pada saat itulah sekelompok orang memasuki ruangan. Ternyata tadi, lelaki itu dipanggil untuk memberikan dokumen kepada nyonyanya. Tak disangka, begitu memasuki pintu, pemiliknya memaksanya berbaring di bawah sofa. Tanpa diduga, pemilik cantik ini mengira dirinya adalah satpam baik. Di luar dugaan, pria di sini sangat tampan. Pria itu dengan cepat menjelaskan kepada majikannya. Dia hanya datang untuk memberikan dokumen tersebut. Namun tidak menyangka, pemiliknya akan segera mengiklankan dokumen tersebut. Di satu sisi, ia berniat menggunakan seragam ini untuk merayuku. Kau sangat menyukainya. Ayo kita mulai. Jenderal Wang, kau salah paham. Aku di sini untuk mengantarkan dokumen. Bagaimana kalau berpura-pura bersamaku? Bukankah kami sudah mengatakan, 20.000 aku bayar semalam. Buat aku mengandung. Ternyata gadis ini bernama Fuong Nguyen. Ia masih anak-anak. Ia satu-satunya anak perempuan dari keluarga nomor 1 di Fantan. Karena kakeknya terus berpindah-pindah, dia pergi mencari pria tampan untuk menidurinya. Kenapa? 20.000 kecil. Oke, aku menandatangani kontrak ini. Aku akan memberimu 20.000 lagi. Benar, aku harus mengingatkanmu dulu. Hubungan kami hanyalah sebuah kontrak. Ketika saatnya tiba, anak itu lahir. Ia akan mengikuti nama keluargaku, dia tidak akan tahu ada ayah sepertimu. Mengertilah, kalau wanita lapar seram sekali. Pria itu hanya melihat kontrak. Fuong Nguyen tidak tahan, tapi segera mengelak. Pria ini mendorongnya keluar. Ia tidak menyangka, pria ini akan menolak pekerjaan sebaik itu. Jadi gadis itu sangat marah, ia mengangkat kakinya dan menendangnya. Tepat ketika dia kesakitan, seorang pelayan tiba-tiba datang. Ia memberinya tagihan sejumlah 3.000 yuan. Ia menawarkan tanggal pembayaran. Apa? Ternyata ketika gadis pemarah itu pergi, dia lupa membayar. Ia yang membuatnya sangat marah. Jelas aku kerja lembur untuk mengantarkan dokumen. Kalau aku tidak punya uang untuk lembur, berhentilah. Sekarang sudah bagus, gajiku sudah hilang sebulan. Hanya melihat lelaki itu ragu-ragu, tetapi pada akhirnya tetap membayar. Pembayaran berhasil. Pada saat pria itu sedang patah hati, pelayan tiba-tiba memberitahunya. Hari ini, jika dia membayar 3.000 yuan, dia dapat dengan hati-hati menariknya untuk mendapatkan hadiah. Dia patah hati di satu sisi, dan mengeluarkan bola di sisi lain. Hadiah utama, mewarisi kekayaan orang kaya. Selamat Pak. Mohon ditunggu sebentar. Melihatnya langsung membuang kertas itu. Saat ini, seorang wanita membawa sekelompok orang ke dalam ruangan. Situasi ini mungkin hanya dia lihat di film. Konsultasikan kekurangan ini. Kurangnya sulit. Kalian salah orang, kau mendapat hadiah pertama. Ya, itu tidak salah. Orang tua kami akan mewariskan harta benda Fan Chow kepadamu. Belakangan, dia menjadi pewaris properti Fan Chow. Ahli waris properti. Nah, soal mewarisi properti itu, saya tidak melakukannya, saya masih punya masalah. Aku pergi sebelumnya, kau harus mengunduh tekanan anti-scam. Fitur anti-phishing yang sangat tinggi. Laki-laki itu langsung menolak gadis berbaju hitam. Baru saja akan pergi, ia dipanggil kembali oleh gadis berbaju hitam. Ia lalu memberinya kartu. Ia menyuruhnya untuk berpikir hati-hati, hubungi ia setiap saat. Oke, setelah itu ia berbalik dan pergi. Neuropati granular. Ada apa? Saya tidak tahu. Tantan, maafkan aku keluar sekarang. Selanjutnya di sini, akan datang nanti.